Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode keempat, di season yang ke-14 atau ke-13 ini. Jadi sebenarnya artikel yang ditulis dalam bahasa yang berbeda ini pada dasarnya cukup pas dalam hal jumlah artikel yang tersisa dalam season 14 atau 13 ini. Jadi kemarin dari semua artikel yang sudah saya coba baca yang pada dasarnya memang hanya ditulis dalam bahasa Indonesia, itu hanya ada 2 artikel untuk mengisi season ini, dan tentunya saya masih membutuhkan 5 episode agar dapat konsisten 7 episode dalam satu season seperti yang selalu saya lakukan sebelumnya. Jadi meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa merekamnya di hari yang sama ini, karena memang saya tidak pernah merekam lebih dari 3 atau 4 episode secara terus menerus. Namun ya pada dasarnya saya sudah harus menyiapkan episode yang harus saya proses dan unggah itu pada hari setelah hari esok atau lusa, karena memang hari ini sudah merupakan hari yang sudah saya lakukan untuk proses dan dijadwalkan untuk diunggah untuk episode yang kedua di season ini. Jadi itulah sebabnya jika saya ingin mempertahankan konsistensi 2 hari sekali ada satu video yang diunggah, maka saya harus minimal membuat atau menyiapkan 3 episode, karena kemungkinan besar saya baru bisa merekamnya lagi di waktu luang yang terjadwal di pekan depan, yang tentunya saya tidak tahu apakah saya bisa menyiapkan banyak episode seperti yang saya lakukan hari ini atau tidak, karena memang hari ini saya mencoba untuk memilih untuk menyiapkan episode ini karena memang saya sudah mendapatkan waktu luang yang tidak terjadwal yang saya gunakan untuk membuat konten harian seperti biasa, yaitu yang tidak saya ekspektasikan hasilnya karena berhubungan dengan kehidupan ketika kita sudah tiada. Dan kemudian di channel utama saya yang saya biasa lakukan dalam bahasa Inggris, meskipun pada dasarnya hal tersebut tidak terlalu panjang karena saya hanya mencoba untuk membuat konten kurang lebih 5 menit untuk dalam bahasa Inggris, karena mungkin memang pada dasarnya saya kemarin juga sudah pernah saya lakukan sebelumnya, ataupun ya ya 2 hari yang lalu saya tidak melakukan hal produktif apapun. Jadi karena memang pada dasarnya saya masih sedikit malas untuk membuat konten, karena memang ada beberapa hal yang memang masih harus perlu saya tunggu untuk beberapa bulan ke depan yang memang penuh dengan ketidakpastian. Tapi ya saya tetap berusaha untuk bersyukur mengenai apa yang sudah saya miliki saat ini dan berusaha untuk bersabar dan mencoba untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Jadi ya saya hanya bisa menerima dan mencoba untuk berbuat hal yang lebih baik, termasuk melihat suatu kesempatan yang mungkin hal tersebut bisa menjadi hal yang membuat kita menjadi lebih baik, ataupun pada dasarnya hal tersebut hanya merupakan hal yang bisa menjadi pelajaran kita, meskipun pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh karena kita tidak benar-benar mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi ya seperti itulah. Dan saat ini di artikel yang kedua setelah yang sebelumnya, yang pertama di episode sebelumnya adalah ditulis atau diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, dan untuk yang kedua seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya, untuk yang kedua ini diterjemahkan dalam bahasa Cina karena memang saya fokus pada bahasa yang tidak menggunakan bahasa Latin ataupun huruf-huruf yang tentunya sangat berbeda dengan apa yang pernah saya pelajari ataupun saya bisa gunakan. Meskipun pada dasarnya seharusnya ada bahasa Jepang, namun mungkin karena bahasa Cina, Korea, dan Jepang pada dasarnya memiliki karakteristik yang mirip, jadi saya mencoba untuk melewatkannya. Sebagaimana saya juga tidak menggunakan bahasa India karena mungkin bahasa India cukup mirip dengan bahasa Thailand, saya tidak tahu juga secara pasti. Jadi ya seperti
Jadi saya coba bacakan artikelnya dan mungkin saya coba terjemahkan terlebih dahulu judulnya, yang tentunya menjadi sedikit aneh karena sudah diterjemahkan 2 kali secara bolak-balik. Jadi judulnya adalah Kesamaan dalam Imitasi. Seringkali meniru dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta, namun sebenarnya kadang hal tersebut dimaksudkan untuk mencoba dan mengasah kemampuan dengan sebuah patokan yang sudah diakui ada sebelumnya. Namun jika sudah berhubungan dengan keuntungan bagi hasil, memang sebuah kesamaan dapat cukup dipermasalahkan dikarenakan tidak hanya ikut mendapat keuntungan dari hasil kerja pihak lain, tetapi juga dapat menurunkan keuntungan yang diperoleh oleh mereka. Sebenarnya jika ditinjau dari segi sosial ekonomi, memang cukup berat ketika pihak yang sebelumnya sudah cukup menguasai pasar ingin tetap bertahan dengan menghalangi perkembangan usaha kecil dan menengah dalam menggapai sebuah keuntungan. Oleh karena itu pada dasarnya cukup sulit untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar identik pada akhirnya akan menentukan pihak mana yang sebenarnya memilikinya. Dalam mengikuti perkembangan zaman, kita memang kita memang harus melihat kepada sebuah tren yang ada di kalangan masyarakat saat ini agar dapat memberikan konten yang sesuai dan disukai oleh banyak orang. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti kita tidak dapat membuat sesuatu di luar dari yang biasa dilakukan, karena pada dasarnya kreativitas manusia itu tidak akan ada batasnya jika kita ingin menggali suatu hal lebih dalam lagi. Setiap hal mungkin pasti memiliki suatu kesamaan dan keinginan untuk mendapatkan hasil dalam waktu yang cepat, dan keinginan untuk mendapatkan hasil dalam waktu yang cepat tentu sangat memengaruhi orang untuk ingin melakukan peniruan. Untuk itu hasil yang dihasilkan dari peniruan mungkin lebih berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan, tetapi bila kita mau berusaha dan yakin atas keunikan apa yang kita kerjakan, hal tersebut pasti juga akan meraih sukses pada akhirnya. Jadi alasan saya mencoba untuk menuliskan artikel ini pada saat itu lebih dari 3 tahun yang lalu, namun masih di hari yang sama, karena semua artikelnya sepertinya saya tulis di waktu yang sama, atau pada dasarnya saya hanya mencoba menerjemahkannya di hari yang sama, karena pada dasarnya mungkin sebelumnya saya sudah coba untuk menyiapkannya di aplikasi catatan saya yang tentunya tidak saya lakukan di waktu yang sama. Mungkin saya juga kurang mengerti, namun memang jika melihat dari waktu terakhir aplikasi catatan tersebut diakses memang di hari yang sama dengan saya melakukan terjemahan tersebut. Mungkin karena memang pada saat itu saya memiliki waktu luang yang cukup, karena pada dasarnya masih dalam waktu liburan kuliah di jenjang yang selanjutnya, dan pada dasarnya saya hanya perlu memikirkan pekerjaan yang pada dasarnya saya hanya lakukan di waktu yang sangat singkat, karena memang hal tersebut hanya untuk mengisi waktu luang yang saya miliki setelah saya sudah berhenti bekerja untuk sementara waktu. Meskipun tentunya hal tersebut saya tidak menyangka bahwa pandemi itu akan datang, karena memang jika pandemi itu datang secara lebih cepat, mungkin saya mencoba untuk tetap bekerja sampai suatu saat saya memang benar-benar ingin berpindah pekerjaan dari pekerjaan tersebut. Jadi ya seperti itulah. Dan memang selain itu, karena memang keterbatasan waktu, tentunya artikel ini juga saya khususkan dengan melihat karakteristik pada bahasa yang saya coba terjemahkan. Jadi mungkin jika kita mencoba untuk melihat bangsa Cina yang tentunya memang benar-benar memprioritaskan masyarakatnya untuk mencoba untuk meniru apa yang bisa orang lain perbuat dan mencoba untuk membuatnya belajar dari hal tersebut, tentunya hal tersebut memang tidak sepenuhnya merupakan hal yang buruk, karena memang hal tersebut tetap membutuhkan suatu usaha yang pada dasarnya tidak setiap negara dapat melakukannya, meskipun memang perlindungan terhadap hal tersebut memang cukup sulit, khususnya jika negara tersebut memang